Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriyanti Ahmad Sipa dengan NIM S1S12058, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halo Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang JavaScript. Nah, yang pertama itu ada acara JavaScript atau biasa disebut dengan JavaScript Events. Terus ada string JavaScript. Lalu ada metode string JavaScript. Ada pencarian string JavaScript, nomor JavaScript, metode nomor JavaScript, array JavaScript, metode array JavaScript, sortir array JavaScript, iterasi array JavaScript, dan JavaScript array cons. Nah, yang pertama itu ada acara JavaScript atau biasa disebut dengan JavaScript Event. Nah, peristiwa HTML adalah hal yang terjadi pada elemen HTML. Ketika JavaScript digunakan di halaman HTML, JavaScript ketika JavaScript digunakan di halaman HTML, JavaScript dapat bereaksi pada peristiwa ini. Nah, acara HTML. Mungkin kalau dibaca acara HTML itu mungkin agak asing, jadi bisa disebut dengan event HTML. Nah, peristiwa HTML dapat berupa sesuatu yang dilakukan browser atau sesuatu yang dilakukan pengguna. Nah, berikut adalah beberapa contoh peristiwa HTML. Yang pertama, halaman web HTML telah selesai dimuat. Yang kedua, bidang input HTML telah diubah. Yang ketiga, tombol HTML diklik. Seringkali ketika peristiwa terjadi, kita mungkin ingin melakukan sesuatu. Nah, JavaScript memungkinkan kita untuk mengeksekusi kode saat peristiwa terdeteksi. HTML memungkinkan atribut event header dengan kode JavaScript untuk ditambahkan ke elemen HTML dengan kutipan tunggal, yaitu ini elemen event sama dengan some JavaScript dengan tanda kutip ganda. Nah, kalau ini kan dia kutipan tunggal. Nah, di sini menggunakan kutipan ganda. Dalam contoh berikut, on-click attribute atau dengan kode ditambahkan ke bottom elemen. Nah, contohnya seperti ini. On-click-nya ditulis terlebih dahulu, jadi button on-click sama dengan dokumen get element by ID dalam kurung petik tunggal demo. Inner HTML sama dengan date, the time is bottom. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini ada sebuah event dari program ini. Nah, pada contoh di atas, kode JavaScript mengubah konten elemen dengan ID demo. Pada contoh berikut, kode mengubah konten elemen sendiri menggunakan div inner HTML. Nah, jika dilihat, itu perbedaan antara contoh pertama dan contoh kedua. Contoh pertama itu kita menggunakan dokumen get element by ID dalam kurung
petik tunggal demo. Nah, sedangkan pada contoh kedua itu menggunakan this inner HTML. Di contoh pertama juga digunakan inner HTML. Tapi di contoh kedua itu tidak menggunakan dokumen get element by ID. Nah, coba kita lihat. Nah, dia akan muncul seperti ini. Bedanya antara contoh pertama dan contoh kedua, contoh pertama itu dia tidak menggunakan tabel seperti ini. Sedangkan pada contoh kedua menggunakan tabel. Nah, selanjutnya pada contoh ketiga, kode JavaScript seringkali panjangnya beberapa baris, lebih umum untuk melihat atribut acara memanggil fungsi. Button on click sama dengan display date, the time is button. Nah, kita lihat dia hasilnya itu mirip dengan contoh pertama tadi. Nah, pada event HTML umum ada beberapa daftar eventnya. Nah, antara lain peristiwa. Dalam perubahan deskripsinya itu elemen HTML telah diubah. Klik, deskripsinya pengguna mengklik elemen HTML. Di atas mouse, pengguna menggerakkan mouse di atas elemen HTML. Keluar dari mouse, pengguna memindahkan mouse dari elemen HTML. On key down, pengguna menekan tombol keyboard. Memuat, browser telah selesai memuat halaman. Nah, di sini ada beberapa jawaban apa yang bisa JavaScript lakukan. Nah, penangan event dapat digunakan untuk menangani dan memverifikasi input pengguna, tindakan pengguna, dan tindakan browser. Antara lain, yang pertama, hal-hal yang harus dilakukan setiap kali halaman dimuat. Kedua, hal-hal yang harus dilakukan ketika halaman ditutup. Yang ketiga, tindakan yang harus dilakukan saat pengguna mengklik tombol. Yang keempat, konten yang harus diverifikasi saat pengguna memasukkan data. Dan masih banyak lagi. Banyak metode yang berbeda dapat digunakan untuk membiarkan JavaScript bekerja dengan event. 1. Atribut event HTML dapat mengeksekusi kode JavaScript secara langsung. Yang kedua, atribut event HTML dapat memanggil fungsi JavaScript. Yang ketiga, kita dapat menetapkan fungsi pengendali event kita sendiri ke elemen HTML. Yang keempat, kita dapat mencegah event dikirim atau ditangani, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita pindah ke string JavaScript. Nah, string JavaScript digunakan untuk menyimpan atau memanipulasi tag. String JavaScript adalah 0 atau lebih karakter yang ditulis di dalam tanda kutip. Nah, contohnya let text sama dengan petik ganda John Doe. Coba kita lihat. Nah, ketika kita menuliskan John Doe, nanti hasilnya John Doe juga keluar. Nah, kita dapat menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Nah, di sini digunakan kutip tunggal dan ganda. Coba kita lihat.
Nah, kita menggunakan kutip ganda atau tunggal pun hasilnya akan tetap sama. Selanjutnya, Anda dapat menggunakan tanda kutip di dalam string selama tidak cocok dengan tanda kutip di sekitar string. Misalnya, let answer 1, let answer 1 sama dengan it's alright. Yang kedua, let answer 2, he is called Johnny. Yang ketiga, let answer 3, he is called Johnny. Jadi di dalam string kita dapat menggunakan tanda petik tunggal maupun tanda petik ganda. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Selanjutnya, panjang tali. Untuk menemukan panjang string, maksudnya ini panjang string, digunakan flag, properti bawaan. Nah, contohnya let text sama dengan ABCD sampai Z, text titik length will return 26. Nah, nanti munculnya akan seperti ini. Selanjutnya ada karakter pelarian. Karena string harus ditulis dalam tanda kutip, JavaScript akan salah memahami string ini. Let text sama dengan we are the so-called Vikings from the north. Nah, string akan dipotong menjadi kami adalah yang disebut. Solusi untuk menghindari masalah ini adalah dengan menggunakan karakter escape backslash. Nah, karakter escape backslash mengubah karakter khusus menjadi karakter string. Nah, di sini ada kode garis miring petik tunggal result petik tunggal single quote. Teman-teman bisa lihat di sini. Lalu urutan garis miring petik ganda ini menyisipkan tanda kutip ganda dalam sebuah string. Nah, contohnya ini. We are the so-called Vikings from the north. Ini juga sama. Contohnya, untuk urutan garis miring 2 itu menyisipkan garis miring terbalik dalam string. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Ada 6 urutan pelarian lainnya valid dalam JavaScript. Pertama itu kode garis miring B, result backspace, garis miring F, from fit, garis miring N, new line, garis miring R, carried return, garis miring T, horizontal tabulator, garis miring V, P, tadi ini F, ini P, vertical tabulator. Nah, 6 karakter escape di atas pada awalnya dirancang untuk mengontrol mesin ketik, telepati, dan mesin fax. Mereka tidak masuk dalam HTML. Melanggar garis kode panjang. Nah, untuk keterbacaan terbaik, pemrograman seringkali ingin menghindari baris kode yang lebih panjang dari 80 karakter. Jika pernyataan JavaScript tidak memuat pada satu baris, tempat terbaik untuk memecahnya adalah setelah operator. Nah, di sini ada contoh dokumen getElementById demo inner HTML Hello Dolly. Lalu ada contoh dokumen getElementById demo inner HTML Hello garis miring Dolly. Kalau dilihat hasilnya tetap sama.
Mau menangis Pak menjelaskan. Masa Raka lagi begini? Nah, metode ini itu metode yang disukai, hanya mungkin tidak memiliki dukungan universal. Beberapa browser tidak mengizinkan spasi di belakang garis miring ini. Nah, cara yang lebih aman untuk memecah string adalah dengan menggunakan penambahan string. Contohnya, dokumen getElement by ID dalam kurung peti ganda demo inner HTML sama dengan peti ganda hello tambah dolly. Nah, coba kita lihat hasilnya akan tetap sama juga. Nah, selanjutnya contohnya itu ada dokumen getElement by ID demo inner HTML sama dengan garis miring hello dolly. Saya rasa juga ini hasilnya akan sama, tapi kenapa tidak? Berarti dia tidak bisa menggunakan ini. Karena tertulis ini Anda tidak dapat memecahkan baris kode dengan garis miring terbalik. Nah, string bisa menjadi objek. Biasanya string JavaScript adalah nilai primitif dibuat dari literal. Let first name sama dengan John. Tetapi string juga dapat didefinisikan sebagai objek dengan kata kunci new. Let first name sama dengan new string Johnny. Sini kita bisa lihat contoh. Let X sama dengan Johnny, let Y new string Johnny. Nah, itulah hasilnya. Lalu jangan membuat string sebagai objek. Ini memperlambat kecepatan eksekusi. Kata new kunci memperumit kode. Ini dapat menghasilkan beberapa hasil yang tidak terduga. Nah, saat menggunakan bisa disebut dengan operan yang sama dengan ada dua. Seperti ini, let X sama dengan John, let Y new string Johnny. Nah, saat menggunakan operan, nilai yang sama mungkin tidak sama karena ada 3 operan mengharapkan kesetaraan baik dalam tipe data maupun nilai. Coba kita lihat ini. Nah, ini true, ini false. Nah, atau bahkan lebih buruk jika objek tidak dapat dibandingkan. Nah, ini juga ada 3, maka hasilnya false. Perhatikan perbedaan antara X operan Y dan X. Ada 3 sama dengannya. Nah, selanjutnya kita beralih ke metode string JavaScript. JavaScript string methods atau biasa disebut dengan atau artinya metode string JavaScript. Nah, metode dan properti string.
Nilai primitif seperti John Doe tidak dapat memiliki properti atau metode karena bukan objek. Tetapi dengan JavaScript, metode dan properti juga tersedia untuk nilai primitif karena JavaScript memperlakukan nilai primitif sebagai objek saat mengeksekusi metode dan properti. Nah, panjang tali. Delete property mengembalikan panjang string. Nah, ini contohnya. Kita lihat hasilnya seperti itu. Mengekstrak bagian string. Nah, ada 3 metode untuk mengekstrak bagian dari string. Yang pertama ada slide atau star n. Kedua substring, star, dan n. Yang ketiga substring atau start length. Nah, metode irisan slides. Ini disebut dengan slides. Mengekstrak bagian dari string dan mengembalikan bagian yang diekstraksi dalam string baru. Metode ini mengambil 2 parameter, posisi awal dan posisi akhir. Atau akhir tidak termasuk. Nah, contoh ini memotong sebagian string dari posisi 7 ke posisi 12, dari 13 sampai 1. Contohnya let str sama dengan apple, banana, kiwi. String slides 7,13. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. The slides method extract a part of a string and returns the extract parts in a new string. Ingat, JavaScript menghitung posisi dari 0. Posisi pertama adalah 0. Jadi misalnya kalau string itu kita tidak hitung dari angka 1. Tetapi 0 itu terhitung adalah 1. Jika parameter negatif, posisi dihitung dari akhir string. Contoh ini memotong sebagian string dari posisi min 12 ke posisi min 6. Nah, akan begini. Jika Anda menghilangkan parameter kedua, metode ini akan memotong sisa string. Jadi dia tuh kita hilangkan parameternya. Atau menghilang dari akhir. Nah, selanjutnya metode substring. Substring ini mirip dengan slides. Perbedaannya adalah substring tidak dapat menerima indeks negatif. Nah, kalau yang tadi kan kita bisa menggunakan min 12 sampai min 6. Nah, sedangkan ini dia tidak bisa. Tapi kita lihat di sini dia menggunakan min 4. Nah, selanjutnya mengganti konten string. The replace metode menggantikan nilai tertentu dengan nilai lain dalam sebuah string. Contohnya ini let text please visit Microsoft. Let new text replace Microsoft with 3 school. So, kita try it. Dia akan hasilnya seperti itu. Nah, the replace metode tidak mengubah string itu disebut ini mengembalikan string baru. Secara default, replace metode ini hanya menggantikan kecocokan pertama. Let text please visit Microsoft and Microsoft. Let new text replace Microsoft with 3 school. Teman-teman bisa lihat contohnya di sini. Nah, mengubah ke huruf besar ke huruf kecil. Sebuah string diubah menjadi huruf besar dengan 2 uppercase. Kita lihat contohnya.
Nah, gini. Yang tadinya hanya huruf awalnya saja yang kapital, tapi kita bisa mengubahnya menjadi huruf kapital semua. Nah, string diubah menjadi huruf kecil dengan to lowercase. Nah, kalau dari huruf kecil ke besar itu menggunakan to uppercase. Sedangkan kalau dari huruf besar atau kapital ke kecil itu menggunakan to lowercase. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Hello world. Nah, metode concat menggabungkan dua atau lebih string. Contohnya ini hello world. Nah, string trim. The trim metode menghapus spasi dari kedua sisi string. Hello world. Padding string JavaScript. Nah, padding start and pad end untuk mendukung padding di awal dan di akhir string. 005. Nah, jadi di sini kan kita menuliskan 5. Terus pad startnya itu 4,0. Jadi di sini tuh angka 0-nya berada di belakang 5, sebelum 5, 005. Nah, string padding didukung di Internet Explorer. Firefox dan Safari adalah browser pertama yang mendukung padding string JavaScript. Mengekstrak karakter string. Ada 3 metode untuk mengekstrak karakter string. Yang pertama itu ada chart at atau position. Yang kedua char code at atau position, dan ketiga access property. Nah, metode chart at ini, di chart at metode mengembalikan karakter pada indeks tertentu posisi dalam sebuah string. Contohnya, let text hello world dengan huruf kapital semua. Kita lihat di sini hanya tertulis huruf H. Jadi akses property di sini memungkinkan akses property pada string. Nah, kita menggunakan akses property. Hasilnya tetap sama. Akses property mungkin sedikit tidak terduga. 1. Itu membuat string terlihat seperti array, atau tetapi tidak. Jika tidak ada karakter yang ditemukan, maka akses property ini mengembalikan undefined. Sedangkan char at ini mengembalikan string kosong. Yang ketiga itu hanya bisa dibaca string 0, sama dengan A tidak memberikan kesalahan tetapi tidak berfungsi. Nah, contohnya seperti ini. Hasilnya hello world. Selanjutnya, mengubah string menjadi array. String dapat diubah menjadi array dengan split metode. String dapat diubah menjadi array. Nah, seperti itu. Jika pemisah dihilangkan, array yang dikembalikan akan berisi seluruh string dalam indeks. Jika pemisahnya adalah peti ganda, array yang dikembalikan akan berupa array karakter tunggal. Nah, seperti ini. Displayed. Nah, jadi menggunakan karakter tunggal. Oke, selanjutnya kita ke JavaScript string search atau pencarian string JavaScript. Nah, pencarian string JavaScript.
ada beberapa metode JavaScript untuk mencari string. Yang pertama ada string index dari select, string last binder of select, string mulai dengan select, string berakhir dengan select. Nah, string index dari select ini yaitu metode mengembalikan indeks atau posisi yang dari pertama atau first terjadinya teks ditentukan dalam string. Nah, contohnya, let str sama dengan please locate word locate occurs. Nah, nanti ketika ditampilkan di browser itu hasilnya 7. Nah, JavaScript itu menghitung posisi dari 0. Misalnya 0, 0, 1, 2, maka 0 itu posisi pertama. 0 adalah posisi pertama dalam string, 1 adalah yang kedua, 2 adalah yang ketiga. Nah, string index terakhir select, the last index of select, metode ini mengembalikan indeks dari terakhir terjadinya teks ditentukan dalam string. Nah, contohnya, let string sama dengan please locate word locate occurs. Nah, kalau ini kan tadi returns 7, ini returns 21. Nah, nanti hasilnya itu adalah 21. But index of select dan last index of select return -1, return -1 jika teks tidak ditemukan. Nah, kedua metode menerima parameter kedua sebagai posisi awal untuk pencarian. Ini kan tadi return -1. Nanti di hasilnya itu akan -1. Ini return 21. Nah, the last index of select, metode pencarian mundur atau dari akhir ke awal, artinya jika parameter kedua adalah 15, pencarian dimulai dari posisi 15 dan pencarian ke awal string. Nah, string pencarian. The search select, metode pencarian string untuk nilai tertentu dan kembali posisi pertandingan. Nah, apakah kita menyadari kedua metode index of select dan search select adalah sama? Mereka menerima argumen atau parameter yang sama dan mengembalikan nilai yang sama. Kedua metode tersebut tidak sama. Nah, inilah perbedaannya. The search select metode tidak bisa mengembalikan argumen posisi start kedua. The index of select metode tidak bisa mengembalikan nilai-nilai pencarian yang kuat ekspresi regular. Kita akan mempelajari lebih lanjut tentang ekspresi regular di bab selanjutnya. Nah, string pertandingan. Metode match pencari string untuk kecocokan dengan ekspresi regular dan mengembalikan kecocokan sebagai objek array. Nah, cari string untuk ain. Jadi di sini kita lihat hasilnya. Ain itu ada 3. Ain. Nah, jika ekspresi regular tidak menyertakan pengubah G untuk melakukan pencarian global, metode match akan hanya mengembalikan kecocokan pertama dalam string. Sintaksis. Nah, contoh kedua ini lakukan pencarian global case insensitif untuk ain. Nah, seperti itu. Selanjutnya string termasuk. The include select metode mengembalikan true jika berisi nilai tertentu. Nah, jika itu berisi nilai tertentu, maka hasilnya true. Nah, ini teman-teman bisa lihat sintaksis. String mulai dengan select. The string with select. Kembali metode true jika string dimulai dengan nilai tertentu jika false. Ini teman-teman bisa lihat. String berakhir dengan select. The end
the end with. Kembali metode true jika string berakhir dengan nilai yang ditentukan, jika false. Nah, selanjutnya kita ke JavaScript number. Nah, JavaScript ini hanya memiliki satu jenis angka. Angka dapat ditulis dengan atau tanpa desimal. Nah, contohnya let x sama dengan 3.14, let y 3. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, bilangan x-rat besar atau x-rat kecil dapat ditulis dengan notasi ilmiah eksponen. Nah, nanti ini muncul berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 12.300.000. Ya, 12.300.000. Lalu diubah jadi 0,00. Jadi 0, ini berada di depan 5 angka. Nah, nomor JavaScript selalu floating point 64 bit. Tidak seperti banyak bahasa pemrograman lain, JavaScript tidak mendefinisikan berbagai jenis angka seperti bilangan bulat, pendek, panjang, floating point, dan lain-lain. Nomor JavaScript selalu disimpan sebagai nomor floating point presisi ganda, mengikuti standar internasional. Nah, format ini menyimpan angka dalam 64 bit, di mana angka pecahan disimpan dalam bit 0 hingga 51, eksponen dalam bit 52 hingga 62, dan bit masuk 63. Nilai atau alias pecahan atau mentisa 52 bit 0 sampai 51, eksponennya itu 11 bit sampai 52, dari 52 sampai 62, tanda 1 bit. Presisi, bilangan bulat atau angka tanpa titik atau notasi eksponen akurat hingga 15 digit. Coba kita lihat. Nah, di sini dia bilang ada 15 digit. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jumlah maksimum desimal adalah 17, tetapi aritmatika floating point tidak selalu 100% akurat. Nah, untuk mengatasi masalah di atas, ada baiknya menggalikan dan membagi. Nah, di sini ada 0,2 tambah 0,1 hasilnya 0,3000 sekian. Nah, menambahkan angka dan string. Wah, nggak bisa deh. Nah, menambahkan angka dan string. Di sini ada peringatan, JavaScript menggunakan operator tambah untuk menambah dan penggabungan. Angka ditambahkan, string digabungkan. Jika Anda menambahkan dua angka, hasilnya akan menjadi angka. Nah, misalnya di sini let x sama dengan 10, let y sama dengan 20, let z sama dengan x tambah y. Maka nanti ketika hasilnya kita lihat itu sama dengan 30 yang ditambahkan. Jika Anda menambahkan dua string, hasilnya akan menjadi rangkaian string. Nah, kan tadi kalau kita misalnya tidak menggunakan string, maka 10 tambah 20 itu hasilnya 30. Tapi kalau kita menggunakan string, hasilnya
10 dengan 20. (1020) hasilnya. Nah, jika Anda menambahkan angka dan string, hasilnya akan menjadi rangkaian string. Misalnya tadi, let X tidak menggunakan string, sedangkan let Y menggunakan string. Ketika ditambahkan, maka hasilnya tetap sama. 1020. Nah, jika Anda mendapatkan string dan angka, hasilnya akan menjadi rangkaian string. Menurut saya ini tetap sama, ya. The result is, ini kayaknya hasilnya tetap. Oh, di sini dia tidak menghasilkan 30. Karena di sini ada the result is. Nah, kesalahan umum adalah mengharapkan hasil ini menjadi 10, 20, 30. Menurut saya, hasilnya kita tebak 30, 30. Nah, hasilnya seperti itu. Jadi intinya kalau misalnya di sini menggunakan string, maka dia tidak menambahkan, tapi angkanya ditaruh di belakang. Nah, interpreter JavaScript bekerja dari kiri ke kanan. 10 tambah 20 pertama ditambahkan karena X dan Y keduanya bilangan. Kemudian 30 tambah petik ganda 30 digabungkan karena Z adalah string. Nah, di sini ada string numerik. String JavaScript dapat memiliki konten numerik. Let X sama dengan 100, let Y sama dengan 100 menggunakan string. JavaScript akan mencoba mengkonversi string jadi angka di sebuah operasi numerik. Nah, kalau misalnya begini, X dibagi Y, coba kita lihat, maka hasilnya 10. Karena 100 dibagi dengan 10. Nah, ini juga akan berfungsi. Pasti hasilnya 1000. Nah, begitu ya. Selanjutnya, dan ini akan berhasil X dikurang Y. Maka hasilnya itu 90. Coba kita lihat. Nah, hasilnya 90. Dan ini hasilnya akan menjadi 110. Oh, salah. Karena ini menggunakan string, karena dia menggunakan operan tambah, maka hasilnya itu ada 10, berapa ini ya? 10.010. 10.010. 10.010. Maksudnya 10.010 rupiah. Nah, dalam contoh terakhir, JavaScript menggunakan operan tambah untuk menggabungkan string. NaN bukan angka. NaN adalah kata khusus JavaScript yang menunjukkan bahwa suatu nomor bukan nomor resmi. Mencoba melakukan aritmatika dengan string non-numerik akan menghasilkan nan bukan angka. Nah, let X sama dengan 100 dibagi string apple. Nah, maka keluarnya itu adalah nan. Namun, jika string berisi nilai numerik, hasilnya akan berupa angka. Nah, 100 dibagi sama string 10, maka hasilnya 10. Nah, Anda dapat menggunakan fungsi JavaScript global isNaN select untuk mengetahui apakah suatu nilai adalah angka. Nah, di sini kan ada 100 dibagi string apple, maka hasilnya true. Hati-hati untuk NaN. Jika Anda menggunakan NaN dalam operasi matematika, hasilnya juga akan NaN. Nah, biar kita menggunakan salah satunya angka, tapi kalau kita menulisnya NaN, maka hasilnya akan NaN. Tak terhingga infinity atau infinity adalah nilai yang akan dikembalikan JavaScript jika Anda menghitung angka di luar angka terbesar yang mungkin. Nah, jika sudah tidak bisa terhitung lagi, maka akan ditulis infinity.
Pembagian dengan 0 jika menghasilkan infinity. Di sini min 2 dibagi dengan 0. Maka itu tidak terdefinisi kan. Nah, infinity adalah nomor tipe of infinity kembali number. Nah, kalau kita menuliskan number, nanti keluarnya akan number juga. Nah, selanjutnya ada hexadesimal. JavaScript menafsirkan konstanta numerik sebagai hexadesimal jika diketahui oleh 0x. Let x sama dengan 0x ff. Maka hasilnya 2255. Nah, jangan pernah menulis angka dengan 0 di depan seperti 07. Beberapa versi JavaScript menafsirkan angka sebagai oktal jika ditulis dengan angka 0 di depan. Secara default, JavaScript menampilkan angka sebagai basis 10 desimal, tetapi Anda dapat menggunakan toString select metode untuk menampilkan angka dari basis 2 ke basis 36. Hexadesimal ada basis 16, desimal adalah basis 10, oktal itu basisnya 8, dan biner itu basisnya 2. Nah, contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya angka bisa menjadi objek. Nah, biasanya angka JavaScript adalah nilai primitif yang dibuat dari literal. Let x sama dengan 1, 2, 3, tapi angka juga dapat didefinisikan sebagai objek dengan kata kunci new. Let y sama dengan new number 1, 2, 3. Coba kita lihat hasilnya. Nah, maka seperti ini. Yang tertulis itu number sama objek. Jika tulisnya seperti ini, maka yang keluar itu adalah number. Tapi kalau misalnya tulis new number itu bakal dianggap objek. Selanjutnya, jangan membuat objek number ini memperlambat kecepatan eksekusi. Kata new kunci memperumit kode. Ini dapat menghasilkan beberapa hasil yang tidak terduga. Nah, saat menggunakan operator, angka yang sama adalah ini. Misalnya 500, new number 500. Maka yang keluar itu true. Nah, saat menggunakan operator, angka yang sama tidak sama karena operator mengharapkan kesetaraan dalam jenis dan nilai. Nah, ini kan dia menggunakan sama dengan itu ada 3 kali. Atau bahkan lebih buruk, objek tidak dapat dibandingkan. Nah, ini tuh tidak bisa dibandingkan, maka hasilnya akan false. Nah, selanjutnya kita ke JavaScript number methods atau metode angka JavaScript. Nah, metode angka membantu Anda bekerja dengan angka, metode dan properti angka. Nilai primitif seperti 3.14 dan 2014 tidak boleh memiliki properti dan metode karena bukan objek. Nah, tetapi dengan script, metode dan properti juga tersedia untuk nilai primitif. Karena JavaScript memperlakukan nilai primitif sebagai objek saat mengeksekusi metode dan properti. Di sini metode toString. Nah, toString ini metode mengembalikan nomor sebagai string. Nah, contohnya di sini 1, 2, 3 sampai 3 kali. Selanjutnya metode toExponential. Exponential string mengembalikan string dengan angka yang dibulatkan dan ditulis menggunakan notasi eksponensial parameter dan mendefinisikan jumlah karakter di belakang titik desimal. Nah, contoh, let x sama dengan 9,656. Maka hasilnya 9,656e tambah 0. Metode toFixed. Nah, kalau tadi dia ada beberapa huruf, sedangkan kalau di sini tuh angka semua. Nah,
sekarang jadi to fixed ini dia sangat cocok untuk bekerja dengan uang. Nah, kita menghitung uang. Nah, selanjutnya metode to precision. Nah, jadi ada contohnya itu 9,656. Dia maka hasilnya seperti ini. Tuh, profession 2, maka ada 2 angka, 4 angka, 6, ada 6 angka. Metode value of. Ini mengembalikan angka sebagai angka. Nah, seperti itu. Jadi dalam JavaScript, angka dapat berupa nilai primitif, type of sama dengan number, atau objek type of sama dengan objek. The value of select metode yang digunakan secara internal dalam JavaScript untuk mengkonversi jumlah objek untuk nilai primitif. Nah, tidak ada alasan untuk menggunakan dalam kode kita. Semua tipe data JavaScript memiliki value of select dan toString select metode. Jadi mengubah variabel menjadi angka to. Ada 3 metode JavaScript yang dapat digunakan untuk mengubah variabel menjadi angka. Yang pertama itu the number select metode. Yang kedua the person it select metode. Yang ketiga the person float select metode. Nah, metode ini bukan metode angka tapi metode JavaScript global. Nah, teman-teman bisa baca di sini metode JavaScript global itu apa-apa saja. Metode number seperti ini. Jika nomor tidak dapat dikonversi none, bukan nomor dikembalikan. Maka nanti itu hasilnya none. Kita langsung saja ada metode person float select. Properti numbernya itu seperti ini. Di sini JavaScript min value dan max value ada minimal sama maksimalnya. JavaScript positif infinity, ada JavaScript negatif infinity, JavaScript none bukan angka. Nah, jadi di sini properti angka tidak dapat digunakan pada variabel. Properti nomor milik pembungkus objek nomor JavaScript ini disebut number. Coba kita lihat ini contohnya dari metode person it. Nanti dia misalnya di sini tulis min 10, hasilnya min 10, min 10,33, hasilnya min 10 tetap. Selanjutnya kita ke array JavaScript. Ya, array JavaScript. Array JavaScript digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Nah, contohnya ada const card sama dengan sub Volvo BMW. Nanti munculnya seperti itu. Nah, apa itu array? Mungkin teman-teman sering mendengar array pada pemrograman yang merupakan tipe data array. Array adalah variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu nilai pada satu waktu. Jika kita memiliki daftar item, daftar nama mobil, misalnya yang tadi ada Chevy, Volvo, sama BMW, menyimpan mobil dalam variabel tunggal dapat terlihat seperti ini. Namun, bagaimana jika Anda ingin menelusuri mobil dan menemukan yang spesifik? Dan bagaimana jika Anda tidak memiliki 3 mobil tetapi 300? Wah, sangat banyak. Solusinya adalah array. Nah, solusinya kita menggunakan array. Array ini dapat menampung banyak nilai di bawah satu nama dan dan kita dapat mengakses nilai dengan merujuk ke nomor indeks. Nah, membuat array. Menggunakan literal array adalah cara termudah untuk membuat array JavaScript. Kita lihat contohnya. Tadi nih sama seperti yang di atas.
Kedua ini ada sama juga hasilnya, spasi dan jeda baris tidak penting. Nah, jadi jika kita menggunakan spasi atau baris itu hasilnya tetap berurutan seperti satu baris. Kita juga dapat membuat larik, tetap sama hasilnya, dia satu baris. Sini menggunakan kata kunci JavaScript new array, sama juga hasilnya. Nah, kedua contoh di atas melakukan hal yang persis sama. Tidak perlu kita menggunakan new array select untuk kesederhanaan, keterbacaan, dan kecepatan eksekusi digunakan yang pertama. Nah, selanjutnya ada access element array. Di sini dia menggunakan let x card dalam kurung 0. Mengubah elemen array. Ini contohnya apel, Volvo, BMW. Opel. Jadi di sini karena pada array pertama itu kan tulisannya set, tapi pada cars karakter 0 itu dia Opel, maka hasilnya set ini udah ditulis tetapi Opel yang ditulis. Selanjutnya akses array lengkap. Dengan JavaScript, array lengkap dapat diakses dan mengacu pada nama array. Saya Volvo, BMW. Array adalah objek. Array adalah jenis objek khusus, the type of operator dalam JavaScript mengembalikan objek untuk array. Tapi array JavaScript paling baik digambarkan sebagai array. Array menggunakan angka untuk mengakses elemennya. Dalam contoh ini, person dalam kurung 0 mengembalikan John. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, dia akan mengeluarkan kata John. Selanjutnya ada elemen array bisa menjadi objek. Variabel JavaScript dapat berupa objek. Array adalah jenis objek khusus. Karena itu, kita dapat memiliki variabel dengan tipe berbeda dalam array yang sama. Nah, kita dapat memiliki objek dalam array, kita dapat memiliki fungsi dalam array, dan kita dapat memiliki array dan array dalam array. Seperti ini, my array. Teman-teman bisa lihat. Terus ada job property dan metode array, properti panjang, mengakses elemen array pertama, mengakses elemen array terakhir, elemen array pengulangan, lalu ada menambahkan elemen array. Di sini ada array asosiatif. Banyak bahasa pemrograman mendukung array dengan indeks bernama array. Dengan indeks bernama disebut array asosiatif. Nah, JavaScript ini tidak mendukung array dengan indeks bernama. Nah, teman-teman bisa lihat, kita lihat hasilnya. Contoh 3. Sini ada perbedaan antara array dan objek, teman-teman bisa lihat. Kapan kita menggunakan array, kapan harus menggunakan objek. Hindari array baru. Nah, tidak perlu menggunakan konstruktor array new bawaan JavaScript array. Nah, bagaimana kita mengenali array? Ini merupakan pertanyaan umum. Bagaimana saya tahu jika suatu variabel adalah array? Masalahnya adalah operator JavaScript tipe of mengembalikan objek. Nah, solusi pertama ini untuk mengatasi masalah ini, kita mendefinisikan metode baru array is array. Kita lihat sini, dia itu merupakan objek. Nah, kalau ini itu betul. Di sini ada solusi kedua lagi.
The instance of operator mengembalikan true jika sebuah objek dibuat dengan konstruktor yang diberikan. Misalnya kita lihat di sini, misalnya konstruktor yang diberikan itu ada banana, orange, apple. Nah, maka nanti hasilnya itu adalah true. Nah, selanjutnya kita ke JavaScript array methods atau metode array JavaScript. Nah, mengubah array ke string to. Metode JavaScript to string sales mengkonversi array menjadi string nilai array atau dipisahkan koma. Nah, di sini const fruit, banana, orange, apple, mango. Dokumen get element by ID demo inner HTML fruit to string. Nanti itu hasilnya akan menjadi banana, orange, apple, mango. Nah, the join metode juga bergabung semua elemen array menjadi string, berperilaku seperti toString. Tetapi selain itu kita dapat menentukan pemisah. Nah, di sini kita dapat membuat pemisah, misalnya banana, terus tanda bintang orange, tanda bintang apple, tanda bintang mango. Nah, meletup dan mendorong. Saat kita bekerja dengan array, mudah untuk menghapus elemen dan menambah elemen baru. Inilah yang muncul dan mendorong adalah popping item keluar dari sebuah array atau mendorong item dalam array. Muncul the pop select metode menghilangkan elemen terakhir dari array. Nah, di sini ada contohnya. Selanjutnya the pop select metode mengembalikan nilai yang muncul keluar. Mendorong atau push. Metode menambahkan elemen baru ke array. Nah, ini ada contohnya juga. Selanjutnya pergeseran elemen. Nah, pergeseran sama dengan popping mengerjakan elemen pertama, bukan yang terakhir. The shift select metode menghilangkan elemen pertama array dan shift semua elemen lain untuk index yang lebih parah. Nah, contoh fruits ini ada banana, orange, apple. Contohnya seperti ini. Coba kita lihat contohnya. Nah, dia akan seperti ini. Nah, mengubah elemen. Maaf. Elemen array diakses menggunakan nomor indeks. Indeks array dimulai dengan 0. 0 adalah elemen lari pertama, 1 adalah yang kedua, 2 adalah yang ketiga. Nah, contohnya ada seperti ini. Teman-teman bisa langsung mencobanya. Nah, menghapus elemen. Karena array JavaScript adalah objek, elemen dapat dihapus dan menggunakan operator JavaScript delete. Menggunakan delete dapat meninggalkan lubang yang tidak ditentukan dalam array. Gunakan pop select atau shift select sebagai pengganti, menyambungkan array. Nah, displayed select metode dapat digunakan untuk menambahkan item baru ke array. Parameter pertama, 2 mendefinisikan posisi di mana elemen baru harus ditambahkan atau disambung. Parameter kedua, 0 menentukan beberapa banyak elemen yang harus dihapus. Parameter lainnya, lemon, kiwi menentukan elemen baru yang ditambahkan. Displayed select metode mengembalikan array dengan item yang dihapus. Nah, di sini menggunakan splice untuk menghapus elemen. Selanjutnya ada menggabungkan array. Teman-teman bisa lihat di sini contohnya. Terus ada juga mengiris array. String otomatis. Nah, di sini menemukan nilai max dan minimal dalam array. Menyortir array, referensi array lengkap. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya JavaScript sorting array.
Nah, di sini ada mengurutkan array, lalu membalikan array. Teman-teman bisa baca di sini sortir numerik. Saya membacakan garis-garis besarnya saja. Fungsi bandingkan ini ada, lalu menyortir array dalam urutan acak. Ada juga metode Visariates, menemukan nilai array tertinggi atau terendah. Menggunakan match maksimal pada array, menggunakan match minimal pada array, metode JavaScript minimal, menyortir array objek. Nah, itu garis-garis besarnya. Selanjutnya ke JavaScript array iteration. Nah, di sini ada array untuk setiap select. Selanjutnya ada array peta, array filter, lalu array dikurangi, array reduce right, array setiap, array sum, array index dari ini, array index terakhir, array termasuk, array temukan, array find index. Nah, selanjutnya terakhir itu ada JavaScript array cons. Nah, dia itu ada tidak dapat ditugaskan kembali, array bukan konstanta, elemen dapat ditugaskan kembali, dukungan perambanan itu ada beberapa perambanan yang mendukung ditugaskan saat dideklarasi, lingkup block cons, mendeklarasi ulang array. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi JavaScript. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.